Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, budi jasa dari para guru suci, kewelasasian dari para pandita, juga ketulusan hati dari para bijaksana sekalian. 感谢各位点师慈悲，感谢各位全贤的诚心。Hari ini kembali Hoshe mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang Tao Te Ching yang disampaikan oleh Lao Tzu beliau, yaitu bab ke-42, inti kebajikan dari Tao. Para bijaksana yang Hoshe hormati, tidak terasa sudah 42 bab kita belajar. Dan sebenarnya bab 42 ini walaupun hanya terdiri dari beberapa baris kata-kata, tetapi adalah merupakan bab favorit bagi para peneliti. Jadi dari mancanegara yang meneliti Tao Te Ching ini, mereka menggunakan bab 42 ini sebagai inti dari pembelajaran mereka. Karena bab 42 ini sebenarnya adalah merangkum dari awal sampai ke terakhir secara luar biasa sekali. Jadi hari ini kita terlebih dahulu kita bacakan, yaitu yang pertama, Tao melahirkan satu atau roh suci, atau kita sebut juga satu melahirkan dua, yin dan yang, dualisme. Dua melahirkan tiga, tiga adalah badan raka, seluruh kehidupan, seluruh makhluk hidup. Jadi pada bab ini sebenarnya menjelaskan awal dari penciptaan seluruh semesta raya, seluruh kehidupan, seluruh makhluk hidup itu adalah seperti apa. Kira-kira pada hari Sabtu ketika belajar tentang bab ini, Hoshe tiba-tiba bingung sendiri, karena kalau untuk menjelaskan Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tanpa ada visual, menurut Hoshe itu sudah kita sering sekali menyebut pada bab-bab sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya Hoshe berpikir apabila ada visualnya. Ketika Hoshe berpikir demikian, di sini ada He Jiangshi. Hoshe berpikir bahwa He Jiangshi kalau membuat visualnya butuh waktu 1 bulan kurang lebih. Dan kemudian Hoshe berpikir ini bukan solusi. Tiba-tiba di hari Minggunya ada yang mengirimkan data video yang dimana orang ini pun tidak secara sengaja mendapatkannya. Jadi cente, dalam kelas kita ini bantuan dari langit itu sangat luar biasa. Di mana Hoshe sendiri pun kadang-kadang terkejut sendiri. Bagaimana bisa ada? Rasa-rasanya Hoshe itu penjuru semesta itu jauh lebih sibuk daripada Hoshe. Hoshe seperti hanya dikasih ini nah, ini data, ini nah kerjain, nah ini nah sampaikan seperti itu. Jadi apapun yang disampaikan, Hoshe sendiri pun termasuknya belajar di dalamnya. Jadi bukan berarti Hoshe sudah bisa baru bisa menyampaikan, tetapi Hoshe juga belajar karena penyampaian ini datang dengan sendirinya dari bab 1 sampai ke bab 42, semuanya adalah seperti itu. Kita percaya ya begitu, kita tidak percaya juga memang begitu adanya. Jadi dikatakan Tao melahirkan satu, itu artinya bahwa kita setiap orang berasal dari Tao, karena kita ada roh suci di dalam diri kita. Seluruh makhluk hidup itu berasal dari Tao. Tanpa Tao maka tidak ada semesta raya ini, tidak ada seluruh kehidupan. Tao melahirkan satu, satu melahirkan dualisme, yin yang kemudian melahirkan seluruh bentuk. Jadi maka dikatakan Tao itu adalah nol, lingkaran, bentuk lingkaran. Kemudian dalam aksara Mandarin satu itu adalah roh suci. Kemudian satu melahirkan dualisme. Dualisme itu dua ya.
huruf 2 pada Mandarin, dan kemudian huruf 3 garis, huruf 3 itu adalah seluruh bentuk. Apa yang dimaksud dengan seluruh bentuk? Seluruh bentuk adalah langit, bumi, tata surya, manusia, binatang, dan seluruh benda yang ada di dunia. Dari adanya dualisme ini, yin yang ini, baru ada semuanya. Para bijaksana yang Hoshi hormati, kita hanya mengenal tubuh raga kita ini kalau kita belum tahu. Kita hanya tahu bahwa kita adalah manusia, kita hidup di dunia ini, dan kita hanya tahu bahwa hidup kita ini adalah jati diri kita yang sebenarnya. Tetapi setelah kita memohon ketuhanan, kemudian menjadi berbeda. Karena kita akhirnya paham bahwa semua bentuk yang terlihat, langit, bumi, tata surya, manusia, binatang, benda, tumbuhan, dan semuanya itu bukanlah sesuatu yang kekal. Semuanya itu datang dari satu kegaiban yang tidak bisa dijelaskan. Atau melahirkan dualisme. Mengapa dikatakan bahwa dualisme di dunia ini, yin yang, itu adalah hakikat yang saling berlawanan atau xiang tui. Disebut sebagai hakikat yang saling berlawanan karena dualisme itu, yin dan yang, itu selalu datang bersamaan, atau dinamakan juga satu koin dua muka. Jadi ada yin pasti ada yang, ada positif pasti ada negatif. Tidak mungkin kita hanya ada positif, tidak ada negatif. Pasti ada kedua-duanya. Karena ada yin yang, barulah bisa ada seluruh kehidupan. Kalau di dunia ini tidak ada yin yang, juga nggak bisa ada seluruh kehidupan. Contohnya saja, orang tua kita pria dan wanita, baru ada kita. Baru ada siklus yang terus berlangsung. Di dunia ini ada bibit, baru kemudian ada tumbuh menjadi tumbuhan yang baru berikutnya. Semuanya harus ada yin yang. Ada lahir, ada mati, ada tumbuh, juga ada rusak, semuanya harus ada. Kalau tidak ada, maka siklus ini tidak bisa abadi. Justru karena siklus ini bisa abadi karena ada dualisme. Karena manusia adalah salah satu makhluk yang berasal dari dualisme, maka kita tidak bisa melawan hakikat dualisme. Jadi yin yang itu selalu datang bersamaan. Contohnya adalah di dunia ini, kita contohkan dulu mulai dari wanita. Wanita terlahir dengan yin yang kuat, maka sangat terikat sekali kepada perasaan. Karena terlahir dengan tubuh yang yin lebih sensitif, lemah, perasa, dan kadang-kadang menggilai sesuatu adalah menjadi satu kebiasaan dari seorang perempuan atau wanita. Karena hidupnya itu adalah bergantung dan sangat terikat kepada perasaan. Menggilai sesuatu yang sangat-sangat mengikat seorang wanita itu adalah misalnya perasaan suka, perasaan cinta. Itu bisa menimbulkan rasa risau, galau, mudi, lamban, dan lain sebagainya. Tetapi bila seorang wanita bisa fokus pada diri sejatinya, kapasitas sejatinya, seorang wanita juga bisa mencapai vitalitas dari Qin Qi Shen. Hanya saja seorang wanita tidak semudah itu membina diri dibandingkan dengan pria. Maka itu dikatakan bahwa wanita membina diri, terlahir sebagai wanita, itu karena pahalanya kurang. Sedangkan pria itu lebih logis, lebih menggunakan akal sehat. Tidak terlalu terikat kepada perubahan mood atau perasaan. Karena lahir dengan tubuh yang, umat pria itu lebih memungkinkan untuk membina diri. Karena tidak mengalami siklus tubuh yang seperti wanita. Siklus hormonnya berbeda. Maka umat pria kalau bersungguh hati melatih Qin Qi Shen bisa mencapai vitalitas yang maksimal. Dan kalau para pembina zaman dahulu seperti Buddha, Tamo Tzu,
Buddha Dipankara dan Liu Chu Huineng. Beliau-beliau itu membina dengan melatih Qing Qi Shen sampai kepada maksimal, sehingga boleh dibilang berbulan-bulan tidak makan pun tidak apa-apa. Karena ketika Qing Qi Shen itu mencapai maksimal, sebenarnya orang tidak akan merasa lapar, tidak akan ada rasa lapar, tidak akan juga merasa capek. Walaupun tidurnya hanya 1 jam atau setengah jam, staminanya itu tetap akan revital dengan sangat baik. Karenanya kalau kita berbicara tentang hal itu pada masa sekarang, orang akan menganggap ini sebagai tahayul, mana mungkin terjadi. Tapi sebelumnya, pada chapter sebelumnya kita sudah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Confucius beliau tentang melatih pernafasan kita, fokus pada pintu suci dan mengaktifkan Qin Qi Shen kita. Kalau yang sudah menjalankannya pasti sudah bisa sedikit banyak merasakan manfaatnya. Kita kembali kepada videonya. Bagaimana awal penciptaan semesta raya? Pertanyaan ini belum ada jawabannya. Ilmu astrologi menyebutnya kegaiban misteri. Namun 2000 tahun yang lalu, seorang Nabi Lao Tzu sudah menjabarkan pada kitab Tao Te Ching misteri maha gaib dari kapasitas Tao yang tidak berbentuk, tidak berperasaan, tidak bernama, adalah induk dari seluruh penciptaan. Kosong, langgeng, samar, dan kabur, maha gaib tidak ada waktu dan ruang. Ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Sulit dijabarkan, terpaksa dinamakan Tao atau Maha Besar. Ilmu astrologi juga mengakui kebenaran ini. Adanya inti abadi yang mandiri, tidak berubah, menggerakkan seluruh sistem di semesta raya. Para ahli astrologi berpendapat bahwa setelah ledakan besar, Big Bang memunculkan seluruh semesta raya. Pertanyaannya adalah, apa yang mengawali terjadinya Big Bang? Lao Tzu menjawabnya adalah, Tao sudah ada sebelum ledakan besar itu terjadi. Maha besar, tidak terbatas, dan kemudian kecil hingga satu titik dan tidak terlihat. Inilah yang dinamakan sei atau tidak terbayangkan, kosong sejati yang maha gaib. Teknologi modern menggunakan algoritma atau logika komputer sebagai sumber dari semua penciptaan seperti permainan game dan lain sebagainya. Pada permainan game awalnya tidak ada apapun, tetapi setelah bermain maka timbul suatu bentuk yang akan meluas dan berdimensi. Lama-kelamaan akan menguasai logika dan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak. Ketika terikat pada khayalan dan sandiwara, maka kita akan melupakan kenyataannya. Para ahli menggunakan teleskop untuk melihat benda angkasa yang tiada berhenti bergerak menjauh dan mengembang, hingga mengkhawatirkan akan ada titik ledakan berikutnya. Berarti kiamat bukanlah suatu hal yang mustahil, tetapi hanya tidak tahu kapan akan terjadi. Kitab suci dan ramalan suku Maya sudah ada sejak dahulu kala. Lao Tzu juga menyatakan bahwa Yin dan Yang datang bersamaan. Ada penciptaan, pasti ada kehancuran. Yang rusak kembali utuh dan yang utuh menjadi rusak. Demikianlah siklus abadi Tao. Ahli filsafat dunia menyebut kitab Tao Te Ching adalah kitab untuk mencapai kedewaan dan kemudahan. Berdasarkan penyampaian dari Lao Tzu, yaitu Yo Yi Guan Qi Qiao, Yi Guan Qi Liang. Asalkan bisa mengosongkan keinginan duniawi, maka bisa berkemampuan mungkin untuk kontak dengan para Buddha dan Dewa. Apakah seperti itu maknanya? Zhuangzi menyampaikan, lupakan bentuk sesaat, tenteramkan indera, tutup mata dan telinga, lepaskan kesadaran pikiran. Ini adalah duduk menerawang. Kenyataannya bahwa badan ini adalah palsu dan tidak kekal. Hanya lingkungan atau roh suci kita yang sejati. Bila tidak terikat kepada 5 skanda,
maka kita akan menemukan kembali sutradara abadi dan membebaskan diri kita dari permainan yang melelahkan dan tiada habisnya ini. Lao Tzu juga menyampaikan yang takabur tidak akan bermanfaat. Apa yang harus diajarkan sudah saya ajarkan dengan giat dan tidak ada maksud untuk mencari keuntungan pribadi. Para bijaksana yang saya hormati, video ini tadi adalah mencoba untuk memberi gambaran visual kepada kita bahwa tahu itu sudah ada sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan algoritma itu adalah program pada komputer. Kalau kita umpamakan algoritma, program pada komputer itu adalah seperti Lincoln kita yang mencatat semuanya dan memainkannya dalam semua program hidup kita. Jadi apabila kita tidak memahami diri sejati kita, perjalanan 60.000 tahun kita itu adalah program di dalam bawah sadar kita, di Lincoln kita. Itu seperti komputer demikian. Itu semuanya sangat akurat dan tidak bisa untuk dihindari. Karenanya itu Lao Tzu beliau juga mengajarkan bahwa sebenarnya semesta raya ini adalah merupakan hakikat dualisme yin yang. Yin yang ini nggak bisa dilawan, yin yang ini nggak bisa ditentang. Karena apa? Karena kita dilahirkan oleh yin dan yang. Hanya bisa dilawan dengan apa? Dengan melampaui yin dan yang. Karena apa? Yin yang dualisme ini dilahirkan oleh roh suci kita, berasal dari roh suci kita. Yang bisa mengatasi dualisme itu hanyalah roh suci kita. Mengapa dualisme itu harus diatasi? Para bijaksana, jadi begini. Kenapa kita harus tahu? Kenapa kita harus mendapatkan pintu suci dan mengetahui diri sejati kita? Bahwa kalau terlalu in itu sudah jelas, kita akan sangat menderita. Terlalu negatif, kita akan menderita. Terlalu negatif, kita akan menemui banyak sekali kendala dan masalah dalam kehidupan ini. Justru itu yang akan membawa kita kepada penderitaan yang nggak ada habisnya. Tetapi setelah yin yang sangat kuat, itu akan muncul yang juga. Misalnya contohnya orang berbuat jahat, berbuat tidak baik. Dia ketemu dengan hal yang tidak diinginkan, menjadi susah, menjadi terpukul, menjadi apa, dia juga bisa bertobat. Sampai kepada titik maksimal dari yin itu penderitaan yang luar biasa, dia bisa bertobat dan berubah menjadi yang lemah. Jadi lebih positif, lebih baik. Tetapi ketika seseorang yang positif, kuat, itu artinya dia akan menuju kepada yin lemah. Jadi misalnya saja kita, kadang-kadang kita di wihara itu kita mengatakan bahwa membina diri kita fokus pada sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang baik juga bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Karena adalah dua sisi yang saling. Jadi kalau misalnya contohnya saja, misalnya saya akan di rumah, di dalam keseharian saya akan berusaha berbuat segala sesuatu yang terbaik, yang sangat baik, yang kalau apapun saya ikhlasin, apapun saya relain, ya, saya akan menggunakan segala cara untuk terus baik, terus bertahan baik, supaya saya bisa membuat semua orang di sekeliling saya untuk menjadi baik juga. Biasanya kita berpikir demikian. Dan contohnya juga di wihara. Di wihara saya sangat tulus sekali. Ketulusan dan kebaikan ini itu melampaui orang-orang. Gak ada tandingannya. Sangat rajin, sangat tulus, sangat baik. Ya, tetapi itu akan ada mentoknya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak balance, kalau tidak mengerti, maka kita akan sampai kepada titik yang disebut dengan yin kuat. Begitu yang ini berbalik, kita akan masuk ke yin kuat. Ketika masuk ke yin kuat, misalnya kita hari ini berbuat baik sama orang, 1 hari nggak apa-apa, 2 hari, 3 hari, sebulan, kita dimaki pun kita masih bisa tenang, kita masih bisa memaafkan. Tetapi kalau ini berlangsung selama setahun, dan kemudian makian itu semakin jadi-jadi,
kita akan sampai ke titik di mana pertahanan kita akan jebol. Ini yin kuat akan datang. Kita akan berubah menjadi, saya harusnya marah, saya sepantasnya itu tersinggung. Timbul perasaan kita, timbul rasa tidak suka. Setelah ada qixing, timbul rasa tidak suka, lalu kita tummin. Kita timbul keinginan untuk menasehati. Kita gunakan kepintaran kita untuk mau merubah dia, mendidik dia, memberikan pelajaran. Pada waktu itulah timbul kita punya keterikatan, zizhuo, bahwa oh iya, saya sudah bisa baik, maka saya bisa membuat orang lain harusnya baik sama saya seperti saya baik kepada dia. Itu akan mengakibatkan apa? Itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Itu akan karena dari pamrihnya kita tidak keluar dari yoga. Kita tidak masuk kepada kapasitas sejati kita. Sebaliknya kalau kita masuk kepada kapasitas sejati kita, maka orang baik atau orang tidak baik, kita tetap apa adanya. Masalah datang, kita menghadapinya dengan kearifan kita. Masalah selesai, kita kembali kepada kenetralan, kepada qing-qing. Ada orang memaki kita mencari sebabnya, kita menyelesaikan, kemudian setelah selesai kita tidak timbul lagi. Itu karena kita ada di kapasitas roh kita, bukan di yin ataupun di yang. Apapun itu, kalau masih ada keberpihakan, maka akan terjadi hal yang tetap berlawanan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Honghu. Honghu itu arus balik. Sesuatu yang terjadi dia akan Honghu, dia akan kembali datang lagi dengan cara yang berlawanan. Para bijaksana yang Hoshe hormati, lalu kita berpikir, bagaimana caranya dalam hidup ini bisa seimbang agar kita tidak dipermainkan. Jadi seringkali orang Xiu Tao itu sudah puluhan tahun, tetapi dia tidak menyelesaikan masalah hidupnya. Kenapa demikian? Padahal dia udah berusaha, dia udah sabar, dia udah baik. Ya ada perubahan, tapi perubahan itu tidak konsisten. Perubahan itu kadang baik, kadang juga tidak baik. Kadang baik, kadang juga tidak baik. Sehingga ada sebagian orang dalam proses pembinaan diri menjadi timbul depresi, timbul kekecewaan, timbul ketidakterimaan yang membuat dia bukannya makin tentram, makin mikir kemana-mana. Itu karena dia sudah memacu yang kuat sampai kepada titik yang terlalu maksimal. Itu kalau Lao Qianzhen mengatakan bahwa cara membina diri yang membagi kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengerti, maka kita harus bisa membina diri dengan benar-benar kembali kepada kapasitas sejati kita.